Halo pemirsa setia Vibis News, kita kembali lagi di segmen Vibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Praitno. Pada beberapa hari terakhir, perkembangan harga komoditi global rupanya tidak mengalami pergerakan yang cukup signifikan dari tren positif dibandingkan pergerakan pada pekan lalu. Pergerakan harga minyak mentah dan juga pergerakan emas yang sebelumnya sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, rupanya dalam beberapa hari terakhir cenderung mengalami pergerakan yang konsolidatif. Mari kita lihat beberapa faktor fundamental positif apa saja yang memberikan kondisi yang cukup mendorong bagi pergerakan harga minyak mentah dan juga emas. Yang pertama datang dari Amerika Serikat. Setelah Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat untuk pekan lalu merilis bahwa data klaim pengangguran Amerika Serikat untuk pekan kedua bulan Agustus mengalami penurunan sebesar 15.000. Penurunan tersebut memberikan sebuah proyeksi terhadap adanya indikasi bahwa tingkat pengangguran di Amerika Serikat untuk bulan Agustus diperkirakan akan mengalami penurunan seperti halnya pada bulan Juli yang lalu. Oleh karena itu, pasar rupanya cenderung memberikan sebuah proyeksi yang positif terhadap sektor tenaga kerja dan juga tingkat pengangguran yang diperkirakan akan masih mengalami penurunan sesuai dengan prediksi yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang memprediksi bahwa tingkat pengangguran Amerika Serikat akan menembus level 6,5% sampai dengan akhir tahun 2013. Faktor fundamental positif yang kedua datang dari Inggris. Setelah kemarin data penjualan produk retail di Inggris untuk bulan Juli dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 0,9%. Kenaikan data tersebut di luar dugaan mengingat sebelumnya banyak pengamat memprediksi bahwa data tersebut akan mengalami penurunan sebesar 0,3%. Naiknya data penjualan produk retail tersebut menambah sentimen positif dari naiknya data penjualan produk retail yang sebelumnya dirilis di Eropa yang juga mengalami kenaikan pada bulan Juli yang lalu. Sedangkan faktor fundamental positif yang ketiga datang dari adanya dampak positif dari melemahnya nilai tukar dolar terhadap beberapa mata uang mayoritas dalam beberapa hari terakhir yang rupanya memberikan dorongan terhadap kenaikan permintaan emas maupun logam mulia lainnya yang memberikan sebuah kondisi yang positif dalam 3 hari terakhir. Pelemahan indeks dolar yang dirilis sejak 3 hari terakhir oleh Bloomberg bahkan mengalami penurunan sebesar 3,8% yang merupakan penurunan terbesarnya dalam seminggu terakhir. Oleh karena itu, proyeksi terhadap permintaan emas ataupun logam mulia ke depannya atau sampai dengan akhir pekan ini diperkirakan akan masih mengalami kenaikan, mengingat potensi pergerakan nilai tukar dolar terhadap beberapa mata uang mayoritas diperkirakan akan masih mengalami penurunan jelang rapat Fed yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. Sekarang kita beralih pada faktor fundamental negatif. Untuk faktor fundamental negatif yang pertama kembali datang dari Amerika Serikat. Setelah indeks manufaktur Amerika Serikat untuk bulan Juli yang lalu dilaporkan mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 10,2 poin. Penurunan tersebut jauh meleset dibandingkan prediksi banyak pengamat, mengingat sebelumnya pengamat memprediksi bahwa data tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 3,3 poin. Oleh karena itu, dengan anjloknya data indeks manufaktur Amerika Serikat untuk bulan Juli memberikan sebuah kekhawatiran bahwa pada bulan ini atau bulan Agustus, indeks manufaktur Amerika Serikat akan kembali mengalami penurunan terkait dengan adanya imbas dari penurunan nilai tukar dolar terhadap mata uang mayoritas. Sedangkan faktor fundamental negatif yang kedua masih datang dari Amerika Serikat setelah sentimen konsumsi Amerika Serikat untuk bulan Juli yang lalu dilaporkan mengalami penurunan sebesar 5,1 poin. Penurunan tersebut juga meleset dibandingkan proyeksi yang dikeluarkan oleh pengamat yang sebelumnya memperkirakan bahwa data tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 2,3 poin. Sedangkan yang ketiga, faktor fundamental negatif yang ketiga datang dari momentum jelang rapat Fed yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang yang rupanya memberikan kekhawatiran tersendiri bagi pasar yang memprediksi bahwa rapat Fed tersebut akan kembali memberikan sebuah dampak yang tidak terlalu bermanfaat bagi pasar saham global dan juga pasar komoditi. Bahkan banyak pengamat memprediksi bahwa keputusan mengenai kebijakan stimulus yang mencapai 85 miliar dolar Amerika Serikat yang rencananya akan disahkan pada
bulan depan diperkirakan akan kembali mentah atau tidak dapat terjadi kembali sebuah kesepakatan baik pada anggota Fed maupun pemerintah Amerika Serikat sendiri. Sedangkan untuk faktor teknikal seperti kita bisa lihat pada chart berikut, pergerakan harga minyak mentah dalam 3 hari terakhir mengalami penurunan sangat tajam. Pada hari ini saja harga minyak mentah dilaporkan mencapai level 104,76 dolar per barrel yang merupakan level terendahnya sejak tanggal 9 Agustus yang lalu. Sedangkan beberapa indikator teknikal seperti relative strength index bahkan pada hari ini kembali menyentuh level 30, di mana kondisi tersebut terakhir diperoleh pada tanggal 7 Agustus yang lalu. Oleh karena itu, proyeksi terhadap pergerakan harga minyak mentah untuk akhir pekan ini diperkirakan akan masih mengalami penurunan dengan kisaran antara level 102 sampai dengan 104 dolar per barrel. Sedangkan pada kondisi teknikal emas, rupanya sedikit lebih baik dibandingkan pergerakan harga minyak mentah, di mana emas pada hari ini diperdagangkan pada level 1.367 dolar per troy ounce. Level tersebut masih mencapai atau masih berada pada kisaran positif dalam tren yang bullish, mengingat sejak tanggal 6 Agustus yang lalu pergerakan harga emas terus mengalami kenaikan. Sedangkan beberapa indikator teknikal rupanya juga masih positif, seperti relative strength index yang masih bergerak antara level 60 sampai dengan 70, sehingga proyeksi terhadap pergerakan harga emas untuk akhir pekan ini diperkirakan akan masih bergerak pada tren bullish dengan kisaran antara level 1.360 sampai dengan 1.380 dolar per troy ounce. Lalu bagaimana dengan pada tabel sentimen minyak mentah? Kondisinya rupanya tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan pergerakan yang terjadi pada pekan lalu, di mana kondisi bearish masih terjadi pada sisi fundamental, sedangkan kondisi bullish masih terjadi pada sisi teknikal. Kondisi titik X juga masih berada pada kondisi yang tidak terlalu signifikan pada sisi bearish pada kondisi fundamental. Sedangkan pada kondisi tabel sentimen emas, kondisinya masih cukup positif pada sisi bullish baik sisi fundamental maupun sisi teknikal. Oleh karena itu, dengan solidnya kondisi yang bullish pada sisi fundamental maupun teknikal, maka pergerakan tren bullish yang terjadi pada emas diperkirakan akan masih berlanjut dalam beberapa hari mendatang. Demikian tadi proyeksi dan juga prediksi terhadap pergerakan harga minyak mentah dan juga emas untuk pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Selamat berinvestasi dan salam Fibis.